Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami. Nah, hari ini saya mau membahas topik yang nggak tahu ya layak dibahas atau enggak, tapi kalau di kalangan laki-laki pencinta horologi, mungkin ini adalah topik yang konyol, lucu, tapi terjadi ya. Judulnya gini teman-teman, apakah Anda lebih baik minta maaf atau lebih baik minta izin jika Anda ingin membeli jam tangan? Ayo teman-teman. Nggak harus dari luxury watch sih ya teman-teman, tapi juga dari jam tangan yang tipe paling rendah pun itu kan tetap ya, kalau Anda udah mempunyai satu jam tangan, terus Anda mungkin pengen nambah yang kedua, pengen nambah yang ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Ya mungkin sama lah, kalau perempuan mungkin entah itu tas atau sepatu atau perhiasan gitu, mungkin agak mirip ya, tapi kalau laki-laki di jam tangan. Nah, apakah Anda lebih baik say sorry or ask for permission? Kalau saya pribadi ya teman-teman, tadi teman-teman boleh sharing di kolom komentar di bawah ini ya. Kalau saya pribadi, saya selalu ask for permission. Jadi yang paling penting ketika sebelum ask for permission, kita melakukan tanggung jawab kita dulu. Misalnya gini, kita memang benar-benar sudah melakukan tanggung jawab kita dengan penuh ya teman-teman. Maksudnya contoh, sebagai kepala keluarga, tulang punggung, tapi kadang-kadang zaman sekarang nggak selalu laki-laki ya, kadang-kadang ada juga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan laki-laki lebih ke membantu dan mengurus rumah tangga, itu juga ada, walaupun chance-nya lebih sedikit ya, biasanya lebih banyak laki-laki. Nah, sebagai kepala keluarga ya tugas utamanya apa? Misalnya contoh, kita menyediakan biaya bulanan lah teman-teman, entah itu buat listrik, air, buat semualah, kira-kira uang pendidikan, buat kebutuhan makan gitu kan, bayar pajak, bayar cicilan kalau ada gitu, untuk belanja sehari-hari di rumah tangga. Pokoknya semua keperluan itu ya harus diberesin dulu ya, dipenuhi. Itu satu. Kedua, misalnya contoh, memang kita sendiri terus bekerja dengan benar ya, bukan leha-leha, bukan ya pokoknya bekerja dengan baik lah teman-teman, atau berbisnis dan berusaha dengan bagus. Kita juga money management, nggak hambur-hamburan. Memang ada spare lah intinya, ada sisa yang bisa di spend untuk ya ini, misalnya luxury watch atau smart foya-foya lah. Sebenarnya bukan foya-foya juga sih, lebih ke for your hobby or interest gitu. Instead of dari pokoknya semua kewajiban kita tuh udah dipenuhi lah. Terus kita juga nggak egois ya, maksudnya gini, contoh ya teman-teman, misalnya saya pernah cerita sih dulu sih, misalnya kita ada rumah atau misalnya kendaraan, itu juga layak dibuat layak dulu gitu. Jadi nggak, misalnya contoh gini deh teman-teman pengen beli jam Grey Watch-nya teman-teman, misalnya ya teman-teman, Meteorit Dial Daytona, yang mungkin sekarang di harga di Grey Market, kalau yang strapnya Oyster itu 1,3 lebih ya. Tapi kalau strapnya bracelet mungkin bisa 1,5, bahkan bisa 1,6 mungkin teman-teman. Mungkin loh ya, di harga per hari ini kurang lebih. Jadi ketika kita misalnya beli very grail watch yang paling demen gitu, misalnya Meteorit Dial Daytona tadi ya. Terus udah gitu kita punya tempat tinggal, kita punya kendaraan, itu tidak merepresentasikan untuk kenyamanan dan kesejahteraan yang baik untuk keluarga kita. Contoh, rumahnya sama jamnya harganya sama misalnya, kendaraannya ya kurang nyaman juga, ya itu jadi total dari portfolio jam tangan kita mungkin kayak seperti equal atau lebih banyak gitu daripada yang bisa kita berikan untuk keluarga kita. Terus ketika misalnya anak-anak atau misalnya istri mau, dia juga pengen belanja misalnya tas atau sepatu. Anak-anak kan sekarang kalau udah remaja keperluan bertambah ya. Misalnya dia pengen jaket, pengen, terus kita enggak ah gitu. Kita lebih baik fokus kepada hobi kita aja ah. Jadi pedit lah gitu sama keluarga sendiri. Nah itu rasanya harusnya ya teman-teman, kalau istri yang bener menolak untuk suaminya ask for permission-nya itu sangat wajar menurut saya. Ya beda lagi kalau misalnya dengan kondisi yang sama cuman ask for permission untuk membeli, let's say teman-teman, cuman sekedar sebuah Seiko, itu seharusnya wajar sekali ya teman-teman. Jadi beda ketika kita, jadi tergantung jumlahnya lah. Jadi
ya benar, beda ketika kita ask for permission itu dalam jumlah besar atau dalam jumlah yang sedang dan kecil gitu. Balik lagi, banyak hal dan kondisi dan situasi, yang paling penting sih kita memenuhi kewajiban kita dulu sih, itu sih kalau. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ask for permission pun lebih dari 75% atau bahkan lebih dari 90% pasti diiyahin gitu. Oh iya, nggak lupa juga kalau misalnya kita juga udah punya saving atau investment yang notabene melebihi dari portfolio yang akan kita beli ya di luxury watch kita. Let's say Anda udah nabung properti lah, udah nabung mungkin saham atau apapun itulah, atau mungkin dalam bentuk cash juga nggak apa-apa, kita punya cash sekian, saham sekian. Nah, jadi sekian persennya cuma mau dibelikin luxury watch, even misalnya contoh lah tadi lah Daytona Meteorite Dial ya teman-teman, ya misalnya harganya 1,5 ya untuk yang bracelet ini contoh. Sebenarnya ya saya nggak tahu sih pasarnya sekarang berapa, tapi mungkin bayangan saya 1,6an gitu harusnya ada sih. Nah terus ternyata Anda punya saving itu let's say lebih dari 10M misalnya contoh ya teman-teman, ya harusnya, atau mungkin 16M lah biar gampang lah, 10% dari saving Anda mau beli ini nih, itu harusnya udah pasti diizinin sih teman-teman, harusnya loh ya teman. Dan selama tadi ya seluruh kewajibannya udah dipenuhi dulu gitu. Nah bagaimana dengan yang lebih baik say sorry gitu? Kalau saya pribadi sebenarnya belum pernah melakukan itu sih sebenarnya, tapi saya suka dengar-dengar beberapa orang lebih baik say sorry daripada ask for permission, karena kalau ask for permission katanya susah dan lain-lain, mendingan say sorry, dah toh udah ada barangnya mau marah gimana gitu kan. Intinya mungkin jangka panjang akan, kalau misalnya istri Anda termasuk istri yang ibaratnya terus nginget-nginget gitu ya, bisa jadi nggak nyaman sih. Jadi bukan kayak investment, itu jadi investment yang borok kayaknya ya, karena dapat marah terus dari pasangan hidup, atau mungkin anak-anak juga komplain loh teman-teman. Jadi kalau saya pribadi ask for permission. Kalau teman-teman gimana? Apakah lebih baik say sorry atau ask for permission? Karena terjadi gitu di komunitas kita juga yang ada lebih baik say sorry dulu teman-teman, beli aja dulu, terus dan kejadian sih akhirnya dijual lagi gitu, karena ya dari manajemen keuangan, dari misalnya pekerjaan, ketika mendapatkan satu kondisi resesi aja kayak kemarin market crash gitu, dia sendiri savingnya udah kesana kebanyakan. Jadi ketika ada kondisi gonjang-ganjing itu dia nggak punya simpenan ya. Ya itu sih teman-teman. Anda mungkin bisa sharing punya pengalaman pribadi, atau di kolom komentar Anda boleh cerita ya. Anda tipe yang mana nih? Say sorry or ask for permission. Mungkin itu aja video singkat lah. Ini buat happy-happy aja. Sampai jumpa di next topic. See you guys.